belajar tentang dinamika partikel. Dinamika itu berarti adalah suatu kondisi di mana dia ada perubahan gerak. Apakah dia dari diam jadi bergerak, apakah dia dari bergerak terus kemudian bergerak lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, pada saat kita mau belajar tentang dinamika ini, berarti kita harus kenal terlebih dahulu tentang apa yang tertulis di dalam hukum Newton. Ada 3 hukum Newton, yaitu adalah hukum yang pertama, sigma gaya sama dengan 0, atau resultan gaya sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0 itu artinya total gaya. Itu adalah total gaya. Bukan berarti bahwa kalau misalkan resultan gaya sama dengan 0 itu artinya adalah tidak ada gaya yang bekerja. Enggak. Bisa jadi pada saat ada suatu benda, ada gaya yang misalnya arahnya ke kanan 10 Newton, terus kemudian ada gaya yang arahnya ke kiri 10 Newton. Nah, ini kita bisa bilang bahwa sigma gaya itu sama dengan 0, atau resultan gaya sama dengan 0. Jadi tetap ada gaya, tetapi totalnya sama dengan 0. Itu hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama ini akan menimbulkan 2 hal. Kalau bendanya itu diam, dia akan tetap diam. Kalau bendanya itu bergerak dengan kecepatan konstan, kalau dia sudah dalam kondisi bergerak ya, dengan kecepatan yang konstan, maka dia akan tetap bergerak. Jadi yang diam tetap diam, yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, ini dinamakan sebagai kondisi kelembaman benda. Makanya kadang-kadang dibilang bahwa ini adalah hukum kelembaman benda. Kelembaman benda itu berarti maksudnya benda ini akan cenderung untuk mempertahankan kondisi aslinya. Itu hukum yang pertama. Hukum Newton yang kedua itu adalah sigma gaya tidak sama dengan 0. Berarti artinya dia akan muncul percepatan tertentu atau perlambatan tertentu. Kita bisa hitung sigma gaya sama dengan M kali A. Nah, gaya-gayanya kita harus gambar dulu ya. Jangan lupa kalau misalkan dia itu ada massa, berarti kita gambar. Kalau misalkan dia ada tumpuan, berarti kita harus gambar gaya normal. Kalau dia ada tali, berarti kita harus gambar tegangan tali. Kalau dia kasar, berarti kita harus gambar gaya gesek tertentu. Kalau dia ada gaya luar yang bekerja, berarti kita harus gambar sesuai dengan salib sumbunya dia. Hukum Newton yang kedua itu akan menimbulkan benda ini akan melakukan perubahan gerak. Dalam hal ini biasanya dia berubah kecepatan sehingga benda ini akan melakukan gerakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi semua perhitungan di gerak lurus berubah beraturan berarti harus ingat ya. Materi ini kan ada di bab sebelumnya. Kalau misalkan kita belajar tentang GLBB, rumusnya itu adalah ada 4, yaitu ini rumus yang kedua, ini rumus yang ketiga, terus kemudian yang satu lagi kadang-kadang dipakai, kadang-kadang nggak dipakai. Jadi tinggal terserah apakah mau dipakai atau enggak. Masing-masing ada kelemahan atau kelebihan untuk kita mau pakai rumus yang mana. Hukum Newton yang ketiga itu adalah hukum aksi reaksi, dimana kalau misalkan kita mau nyari tahu reaksinya itu berarti tergantung daripada aksinya bagaimana. Kalau kita mau melakukan satu aksi dorongan ke satu tembok, misalkan kita mendorong dengan gaya katakanlah 1000 Newton dan temboknya itu sama sekali nggak runtuh, berarti artinya tembok ini melakukan gaya yang serupa ke kita. Jadi ini adalah gaya perlawanan, ini adalah gaya reaksi. Nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Sama kayak seperti ada seseorang yang misalnya duduk di kursi. Ada satu beban di kursi. Beban ini mengerjakan gaya dengan nilai W tertentu, tetapi kursinya itu nggak runtuh karena kursinya ini melakukan gaya perlawanan, namanya adalah gaya normal dan nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Dinamika partikel itu belajar tentang benda-benda yang dia itu berubah gerakannya dia. Apakah dia dari diam, dari bergerak, ataukah dia dari bergerak tambah cepat, atau mungkin dari bergerak berubah kecepatannya jadi tambah pelan dan akhirnya berhenti. Setiap kali kita ngerjain soal yang terkait sama dinamika partikel, kita mesti gambar, karena dengan demikian kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada benda itu. Contohnya kayak seperti nomor 1. Ada suatu kotak bermassa 3 kilo, bergerak pada permukaan horizontal dengan kecepatan V0. Pada saat kita punya suatu benda, ya berarti kita harus gambar gayanya ada apa aja. Berarti di sini yang jelas dia ada gaya berat, terus kemudian karena dia berada di tumpuan tertentu, dia ada gaya normal. Kalau lupa lihat di cara menggambar gaya-gaya ya.
Gaya 18 Newton diberikan kepada kotak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak kotak. Misalkan geraknya mau ke kanan, terus kemudian dia dikasih gaya, berarti gayanya kita bisa gambar di sini, F-nya sama dengan 18 Newton. Gaya itu memperlambat gerak kotak sehingga menjadi setengah kecepatan semula. Jadi pada saat awal itu kecepatannya V0, katakanlah dia sampai di posisi ini, kecepatannya menjadi setengah dari semula, setengah V0 pada jarak 9 meter. Tujuannya adalah mau nyari tahu berapa lama kejadian itu berlangsung. Berarti di sini karena gerakannya itu jadi diperlambat, berarti dia resultan gaya enggak sama dengan 0. Berarti artinya resultan gaya sama dengan M kali A. Nah, kita tinggal lihat resultan gayanya itu ada siapa aja menurut arah gerakan horizontal. Jadi enggak selalu untuk arah gerakan horizontal itu dia resultan gaya sama dengan 0, sementara yang arah vertikal pasti sama dengan 0, enggak selalu. Jadi kita harus lihat gerakannya bagaimana. Benda ini menurut arah sumbu X berarti kan diperlambat berarti resultan gaya tidak sama dengan 0. Jadi ini bekerja untuk arah sumbu X. Sementara untuk arah sumbu Y, benda ini kan istilahnya adalah diam, karena menurut arah sumbu Y itu dia sama sekali nggak bergerak. Nah, tapi dalam hal ini kita nggak menggunakan yang arah sumbu Y karena di sini nggak ada gesekan. Jadi perhitungan yang arah sumbu Y itu nggak dipakai karena juga nggak ditanya gaya normalnya berapa. Sigma gaya arah sumbu X, berarti kita sekarang tinggal ngelihat yang arah sumbu X itu ada gaya siapa ya. Jadi kita tinggal lihat gayanya itu ada di sini. Gayanya adalah ada gaya F, tetapi gaya F ini berlawanan sama gerakan. Jadi kita tinggal tulis minus F sama dengan M kali A. F-nya itu adalah 18 Newton, masanya 3 kilo, berarti kita bisa ketemu perlambatannya 6 meter per detik kuadrat. Tujuannya mau nyari tahu berapa lama kejadian itu berlangsung, karena kita mau tahu waktunya sama besar V0-nya. V0-nya ini mungkin kita bisa cari tahu dulu pakai VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, karena kita tahu VT-nya. VT-nya itu adalah setengah V0, V0-nya tetap V0, A-nya itu minus 6, jaraknya kita tahu 9. Tinggal dijabarin sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali 6, 12, 12 dikali sama 9, berarti 90 tambah 18, nilainya adalah 108. 108-nya ditarik ke sebelah kiri, berarti di sini adalah 3/4 V0 kuadrat. Ini sama ini bisa dicoret, berarti V0-nya ketemu. 6 dikali sama 2, berarti 12 meter per detik. Terus kemudian kita juga diminta untuk mencari berapa lama kejadian itu berlangsung. Berarti kita bisa nyari dari jarak, yang tujuannya kan mencari tahu waktu kan. S sama dengan V0 ditambah sama VT dibagi 2 kali T, itu juga bisa. V0-nya tadi kan nilainya 12, VT-nya adalah setengah V0 dibagi 2 dikali T. Nah, kita bisa ngitung T-nya, 12 tambah 6, 18, 9, berarti T-nya ketemu 1 detik. Nah, ini jadi problemnya terselesaikan. Sekarang bagaimana kalau misalkan untuk yang benda-benda dalam posisi miring? Ya, kita tetap harus gambar ada gaya apa ya. Di sini ada massa, terus kemudian di sini ada tumpuan, tali nggak ada, terus kemudian gesekan nggak ada, terus kemudian gaya luar juga nggak ada. Berarti kita tinggal gambar gaya berat. Di sini berarti kita punya W, sudutnya 37. Kalau misalkan lupa, lihat di cara gambar ya, cara menggambar gaya-gaya. Berarti di sini kita punya W cosinus 37, langsung diisi ya. Atau biarin dulu. Di sini ada W sin 37. Terus kemudian ada G normal. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kondisi yang arah sumbu X itu ada gaya yang bekerja, tetapi nggak ada yang ngimbangin di sebelah sini. Berarti artinya pada saat kita berbicara untuk arah sumbu X, berarti ini adalah hukum Newton yang kedua. Resultan gaya yang nggak sama dengan 0. Resultan gaya nggak sama dengan 0, berarti artinya resultan gaya sama dengan M kali A. Tujuan kita adalah nyari tahu kecepatan. Mungkin dia nanti akan larinya ke VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kenapa pakai yang ini? Karena dia kasih tahu S-nya berapa, 10 meter. V0-nya dia dalam kondisi diam, berarti percepatannya kita harus cari tahu dulu dari sini. Sigma gayanya itu dalam hal ini kita lihat untuk yang arah sumbu X. Kenapa arah sumbu X? Karena ini
bergerak dipercepat. Sementara untuk arah sumbu Y itu resultan gaya sama dengan 0 karena posisi benda ini itu diam terhadap arah sumbu Y, sama sekali nggak bergerak, dia hanya bergerak untuk arah sumbu X. Sigma gayanya adalah W sin 37 sama dengan M dikali percepatan. Sebenarnya ini kita bisa ganti, sin 37 itu adalah 3/5 M kali percepatan, masanya kita bisa coret, sebenarnya dia nggak tergantung daripada massa. Berarti 3/5 dikali sama 10, hasilnya adalah 6 meter per detik kuadrat. Ini tinggal kita substitusi ke sini, S-nya kita tahu 10 meter, nah kita bisa ngitung VT-nya berapa. 120, berarti VT sama dengan akar 120. Sederhanain sendiri ya, satuannya dalam meter per detik. Sekarang contoh yang lain, tujuannya adalah mau nyari tahu berapakah percepatan sistem dan tegangan talinya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, gambar gaya dulu. Jadi maksudnya biasain untuk gambar gaya dulu, ada apa aja di situ. Demikian juga dengan langkah-langkah yang sudah saya tadi kerjain kan. Di sini ada gaya-gayanya digambar, terus kemudian yang bidang miring juga digambar. Nah ini sekarang kita juga harus gambar. Ada apa ya? Tumpuan nggak ada, tapi dia ada gaya berat. Berarti di sini kita tinggal tuliskan masanya B adalah 2 kilo, berarti gaya beratnya adalah 20 Newton. Gaya berat A adalah 3 kilo, berarti 30 Newton. Nah di sini talinya. Kalau lupa lihat di gambar gaya-gaya ya. Untuk yang katrolnya nggak usah, karena untuk level kelas 10 katrolnya itu nggak bergerak. Kalau katrolnya nggak bergerak, berarti tegangan tali di sebelah kiri maupun di sebelah kanan katrolnya sama. Sementara di sini juga ada tegangan tali, tapi sebenarnya tegangan talinya kita nggak perlu ada perhitungan itu. Ini di sini ada panahnya udah saya gambar. Ini ada T1, ini juga ada T1. Jadi pada saat kita membahas untuk benda B maupun benda A, kita hanya membahas untuk arah vertikal. Kenapa gitu? Karena dia untuk arah horizontal kan sama sekali nggak ada gaya. Nah, sementara untuk yang arah vertikal ini, kita bisa lihat bahwa gayanya itu nggak seimbang. A-nya itu narik ke bawah 30 Newton, B itu narik ke bawah juga 20 Newton, berarti netonya, berarti kesimpulannya akan ngikutin arah gerak daripada A. Jadi untuk benda A ini kita berbicara untuk arah sumbu Y, bendanya ini akan dipercepat. Jadi kita tinggal ngerjain pakai hukum Newton yang kedua, sigma gaya sama dengan M kali A. Benda A ini akan bergerak ke bawah. Jadi resultan gayanya yang ditulis di sini itu adalah gaya-gaya yang segaris kerja dengan gerakannya dia, yaitu adalah WA dan tegangan tali. WA itu nilainya positif. Kenapa positif? Karena dia arahnya searah sama gerak. Sementara tegangan tali itu berlawanan sama gerak, berarti kita tulisin min T1. Massa A kali percepatan, WA-nya kita tahu 30 dikurangi T1, masanya 3 kilo, berarti kita bisa tulisin persamaan yang pertama. Kemudian untuk benda B sama, kita hanya membahas untuk arah sumbu Y. Pada saat kita membahas arah sumbu Y, itu adalah hukum Newton 2 yang bekerja. Nah sekarang tinggal lihat ada gaya apa ya. Sigma gaya untuk arah sumbu Y itu ada gaya berat, terus kemudian ada gaya tegangan tali. Gaya benda B ini kan geraknya ke atas, berarti T1 ini akan positif, WB-nya itu negatif karena dia menentang daripada gerakannya. B-nya mau ke atas, WB-nya ke bawah. Masanya B diketahui 2 kilo. Terus kemudian kita bisa isi T-20 sama dengan 2 kali A. Nah kemudian kita bisa eliminasi daripada persamaan 1 dan 2. Tinggal ditulis, ditumpuk jadi 1 karena T1 nya kita bisa coret. 30 dikurangi T1 sama dengan 3 kali A, terus kemudian persamaan yang satunya T1 dikurangi 20 sama dengan 2A. Nah di sini kalau kita tambahkan T1 nya kita bisa coret, A nya kita bisa ketemu. A nya adalah 2 meter per detik kuadrat, dan kalau kita diminta untuk mencari tegangan tali, maka tinggal substitusi kelas salah satu dan kita akan mendapatkan T1 nya. Kemudian untuk benda yang miring, jadi di sini kita tetap harus gambar gaya. Ada gaya apa aja? A-nya itu karena dia itu ada masanya yang berbeda, kita langsung tuliskan gaya beratnya. A-nya 8 kilo, berarti di sini ada 80 Newton. Di sini ada sudut 37 juga. Kita punya 80 kosinus 37. Untuk yang arah horizontalnya berarti ada 80 sin 37. Nanti kita tinggal cari hasilnya berapa. Karena ini adalah benda A, kita gambar dia ada normal. Ini ada tegangan tali, talinya masih nyambung, berarti dia nggak dikasih simbol yang berbeda. Terus kemudian untuk B,
dia ada gaya berat, B itu 5 kilo, berarti di sini kita punya 50 Newton. 50 Newton ini dia ada sudut 53 di sini, berarti kita tinggal tuliskan 50 kosinus 53. Terus kemudian yang di sini kita punya 50 sin 53. Terus kemudian jangan lupa digambar gaya berat, gaya normalnya B. Nah, sekarang kita lihat untuk arah gerak. Sin 53 itu nilainya adalah 4/5, berarti ini adalah 40 Newton. Jadi dia ketarik ke arah sini itu 40 Newton. Sementara 80 sin 37, 80 dikali sama 3/5, ini dicoret, berarti nilainya adalah 48 Newton. Jadi kita tinggal bandingin siapa yang lebih gede. 40 dengan 48, berarti kesimpulannya benda ini akan bergerak ngikutin A. Nah, kalau benda ini bergerak ngikutin A, berarti kita bisa tuliskan untuk benda A untuk arah horizontal, jadi maksudnya sumbu X, sigma gaya untuk arah sumbu X sama dengan M kali A. Tinggal kita identifikasi ada gaya apa aja yang bekerja. Gaya yang bekerja adalah ini sama T, karena untuk arah sumbu Y benda ini diam, jadi dia nggak ada resultan gaya sama dengan 0 dan kita nggak perlu hitung. Sigma gayanya adalah ini ada 80 sin 37, nilainya 48. Saya tinggal langsung tulis ya, 48-nya searah sama gerakan. Kemudian dia ditentang oleh tali, talinya berlawanan sama gerakan. Masanya benda A adalah 8 kilo. Ini adalah persamaan 1. Sementara untuk benda B, kita juga berbicara hanya untuk arah sumbu X. Sigma gaya untuk arah sumbu X sama dengan massa kali percepatan. Sigma gayanya itu, ya kita tinggal lihat gambar gayanya ada siapa ya. Tegangan talinya searah sama gerak ya, karena geraknya kan ke atas. T dikurangi sama gayanya 40 Newton sama dengan massa benda B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian kita tinggal eliminasi. T dikurangi 40 sama dengan 5A, persamaan yang satunya 48 dikurangi T sama dengan 8A. Kalau kita tambah, tegangan talinya kita bisa coret, A-nya kita bisa ketemu 8/13 meter per detik kuadrat. Nah, kemudian kalau kita substitusi ke sini, kita akan mendapatkan tegangan tali. Kira-kira contohnya seperti itu.